Yang teman-teman mesti ketahui adalah tidak semua nyeri punggung bawah merupakan gejala daripada saraf terjepit. Maka yang harus diketahui adalah apa sih bedanya antara nyeri punggung bawah biasa yang disebabkan karena otot atau nyeri punggung bawah yang diakibatkan karena saraf terjepit. Jadi, kalau terjadi saraf terjepit seperti model ini, memang akan ada bantalan sendi yang keluar dan kemudian menjepit saraf. Sehingga sesuai logika, maka harusnya ada nyeri yang menjalar ke salah satu atau bahkan kedua kaki. Jadi berbeda antara nyeri punggung bawah yang hanya di punggung saja dan nyeri punggung yang kemudian menjalar ke salah satu atau kedua kaki dan seringkali pada pasien-pasien muda dirasakan setelah mengangkat suatu benda yang berat. Nyeri ini biasanya dirasakan lebih berat apabila pasien membungkuk dan kemudian akan terasa lebih ringan kalau misalnya pasien tolak pinggang atau mengekstensikan punggung ke atas. Jadi bedanya antara nyeri punggung biasa dengan nyeri punggung akibat saraf terjepit adalah kalau ada saraf yang terjepit pasti akan ada nyeri yang menjalar dan itu harus hati-hati. Seluruh saraf terjepit harus dioperasi, mitos atau fakta? Tentunya hal ini merupakan mitos. Karena tidak semua saraf terjepit harus dilakukan operasi. Bahkan 80-90% pasien dengan keluhan saraf terjepit bisa diselesaikan tanpa metode operasi. Tapi melihat persentase tersebut, artinya memang ada 10-20% pasien yang memang harus diselesaikan dengan cara operasi. Jadi sebenarnya saraf terjepit itu bisa diselesaikan dengan cara apa saja. Tentunya apabila teman-teman ke dokter, maka bisa ditata laksana dengan obat-obatan, bisa ditata laksana dengan fisioterapi, dengan paket-paket latihan. Kalau misalnya nyerinya sudah mengganggu, bisa dilakukan manajemen nyeri dengan cara penyuntikan dan lain sebagainya. Dan kemudian apabila memang ini sudah masuk ke ranah yang harus dilakukan tindakan operasi, maka bisa dilakukan tindakan endoskopi, di mana lukanya hanya sebesar lubang kunci. Kecil sekali dan kemudian dimasukkan teropong sehingga kemudian bagian saraf yang terjepit itu bisa dibebaskan. Jadi itu semua adalah tata laksana yang bisa dilakukan apabila teman-teman sekalian menderita saraf terjepit. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, yaitu apakah saraf terjepit kalau dioperasi bisa mengakibatkan kelumpuhan, mitos atau fakta? Kelumpuhan yang diakibatkan karena operasi saraf terjepit itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Karena seringkali saraf terjepit itu terjadi di punggung bawah, di mana sistem saraf pusat sudah menjadi cabang-cabang yang kecil, sehingga kalau di kepala pasien membayangkan bahwa operasinya bisa berakibat kelumpuhan harus menggunakan kursi roda seumur hidup, itu kemungkinannya sangat kecil atau bahkan tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena tadi sistem saraf pusatnya sudah terbagi menjadi saraf-saraf kecil. Sehingga kalaupun terjadi komplikasi yang mana kemungkinannya kurang dari 5%, maka tidak mungkin kelumpuhan itu menyebabkan sampai harus berjalan di kursi roda. Hanya menyebabkan kelumpuhan di sistem gerak yang spesifik. Misalnya menggerakkan ankle, menggerakkan ibu jari kaki, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa komplikasi ini sangat bisa dijaga karena belakangan ini teknologi sudah sangat canggih sehingga dokter bisa melihat sampai ke level mikroskopik dengan alat endoskopi tadi sehingga cedera saraf ini sangat mungkin untuk dihindari. Apa yang akan terjadi kalau misalnya saraf terjepit itu tidak segera ditata laksana? Sebenarnya mungkin yang harus diungkapkan adalah yang paling berbahaya, yaitu apabila ada teman-teman yang merasa nyeri punggung menjalar ke tungkai atau kedua kaki dan kemudian ada gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil, dan kemudian rasa baal atau rasa kebas di sekitar kemaluan, itu adalah tanda bahaya. Di mana teman-teman harus segera ke rumah sakit karena kalau keluhan tersebut dibiarkan di atas 8 jam, maka akan sulit untuk kembali normal. Tetapi di luar daripada keluhan tersebut, biasanya nyeri tersebut akan berkurang dengan obat-obatan dan fisioterapi sehingga sebaiknya setiap keluhan akibat saraf terjepit sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter agar dokter bisa menganalisa, bisa memeriksa dan kemudian menentukan kira-kira terapi mana yang sesuai untuk pasien tersebut.
Jika teman-teman mengalami keraguan apakah nyeri saya ini nyeri punggung bawah saja atau ini merupakan nyeri akibat saraf terjepit, maka sebaiknya teman-teman memeriksakan diri ke dokter ortopedi maupun dokter ortopedi subspesialis tulang belakang. Bisa dilakukan di Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Dan tentu saja tidak semua pasien seperti tadi saya bilang akan dioperasi, sehingga akan lebih baik kalau misalnya ada keluhan segera diperiksakan sehingga dokter bisa menentukan kira-kira terapi apa yang dapat mencegah agar penyakit ini tidak sampai harus ke tahap yang perlu dilakukan tindakan operasi. EMC Healthcare, we care with patience.